Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa hadir kembali duduk di majelis ilmu kita di kajian tafsir dari ayat-ayat hukum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Di kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan dari tafsir surat Al-Kautsar. Kita akan membahas di malam hari ini dua ayat pendek dari surat Al-A'la, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Surat Al-A'la ayat 14 dan ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ayat dan surat yang sering kita dengar Bapak Ibu. Apalagi di hari Jumat, kadang para imam yang mengimami pada saat sholat Jumat, kadang baca surat ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Kita hanya bahas 2 ayat saja di malam hari ini, yaitu ayat yang ke-14 dan ke-15. Qad aflaha man tazakka. Allah berfirman, qad, sungguh, aflaha, beruntung. Sungguh beruntung man tazakka, orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Ini diantara kriteria, diantara sifat orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Ada sifat-sifat yang ketika sifat ini seorang berhias dengannya, seorang beruntung. Apa diantaranya? Yaitu mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Apa itu? Tatahhar, yaitu mensucikan diri, Pak. Zahiruhu wa batinuhu, mensucikan diri, zahiruhu, zahirnya, wa batinuhu, dan batinnya, Pak. Bagaimana membersihkan zahir? Seseorang bersihkan badannya, orang mandi, kemudian orang wudu, kemudian gosok gigi, bersiwak, dan lain sebagainya.
Apalagi seorang mukmin tidak asing Pak dengan hal semua ini. Apalagi seorang mukmin ingin sholat dia harus wudu. Bahkan apa? Ada perintah setiap hari Jumat mandi bersuci Bapak Ibu. Kemudian setelah buang air besar ataupun buang air kecil, dalam Islam diajarkan apa? Istinja, cebok. Ini bersuci Pak. Orang yang bersuci zahirnya diantaranya Pak, ini termasuk sebab-sebab keberuntungan. Dia akan beruntung. Ini baru zahir Bapak Ibu. Orang yang ia mensucikan dirinya, menjaga kebersihan badannya, zahirnya, paling tidak apa Pak, itu sebab dia terhindar dari penyakit, terhindar dari virus, terhindar dari bakteri. Beruntung dia, sehat Pak. Termasuk Bapak Ibu, wabatinuhu, termasuk orang yang beruntung juga adalah orang yang mensucikan batinnya. Batinnya disucikan Pak. Apa? Hatinya. Karena di sana ada penyakit-penyakit hati, harus dibersihkan Pak. Orang kalau hanya zahirnya bersih tapi batinnya kotor, nanti gampang sakit juga. Baik, saya bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan, yatazakka awalan minasyirki binisbati li muamalatillah. Seseorang yatazakka, dia harus mensucikan pertama kali minasyirki, dari kesyirikan Pak. Lah ini termasuk perkara yang penting. Harus seseorang membersihkan, mensucikan hatinya minasyirki, dari kesyirikan. Limuamalatillah, ketika ia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, ini penyakit hati Bapak Ibu. Ini penyakit yang harus dibersihkan, yaitu kesyirikan. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis Pak. Apa yang dimaksud najis? Di antara tafsirannya, najis hatinya, najis akidahnya Pak, rusak. Kenapa orang-orang musyrik mereka itu najis, mereka itu kotor? Karena mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kalau ada manusia dia jatuh kepada syirik, maka dia kotor Pak, hatinya. Faya'budullaha mukhlishan lahuddin, ia harus menyembah, ia harus beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas. Nah ini membersihkan hati Pak. Muamalah kita kepada Allah harus Pak ini, jangan sampai syirik. Kemudian ibadah kita, menyembah kita harus dengan ikhlas. Orang kalau nggak ikhlas dalam ibadah, kotor Pak hatinya, batinnya kotor, nggak jadi beruntung Pak nanti ya. Apalagi la yurai, dia tidak riya. Apa riya? Pamer. Dia tidak pamer ketika ibadah Pak. Wala yusammi', dan ia pun juga tidak sum'ah. Apa sum'ah? Pengen didengar. Kalau riya itu pengen dilihat, kalau sum'ah itu pengen didengar. Wala yatlubu jahan, ia pun juga tidak meminta kedudukan, tidak meminta kehormatan Pak. Ibadah, tidak mengharap apapun dari dunia.
Wa innama yuridu bihadza wajhallah wad daral akhirah. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya disucikan Bapak Ibu, dia tidaklah beribadah kecuali hanya mengharap wajahnya Allah dan akhirat Pak. Lah ini. Maka Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, orang yang mensucikan hatinya, mensucikan dirinya, bersihkan Pak dari penyakit-penyakit ini. Jangan riya, jangan sum'ah, jangan syirik. Kemudian jangan cari kedudukan, kehormatan dalam ibadah Bapak Ibu. Yang dicari hanya wajah Allah, yang dicari hanya akhirat. Kalau kita ibadah masih pengen ria, kita ibadah masih pengen sum'ah, berarti di hati kita belum bersih Pak. Segera bersihkan biar kita beruntung. Baik, ini terkait seorang hamba dengan Allah. Kemudian Bapak Ibu a'azani Allahu iyyakum, wa tazakka fi ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk membersihkan dan mensucikan diri, yaitu mensucikan diri dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mengikuti Rasul itu juga harus bersih. Maksudnya apa? Mengikhlaskan diri Pak. Bagaimana caranya? Bihaitsu la yabtadi'u fi syari'atihi. Orang yang ia mensucikan hati, mensucikan diri dalam mentaati Rasul, ia tidak berbuat kebid'ahan Pak. Ia tidak berbuat kebid'ahan, ia tidak mengerjakan hal yang bid'ah fi syari'atihi, dalam syariatnya Rasul. Ya. La biqalilin wala katsir, baik itu bid'ahnya sedikit ataupun bid'ahnya itu banyak, semuanya tinggalkan, jangan ada kebid'ahan. Ya. Kemudian Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, maka mengikuti atau membersihkan, mensucikan hati ketika mengikuti Rasul adalah tidak berbuat kebid'ahan. Ya, kalau kita masih berbuat bid'ah Bapak Ibu, bahkan masih melanggar perintah-perintahnya Rasulullah, melanggar syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianggap belum bersih Pak hati kita. Nah, apalagi di bulan-bulan ini Pak, di bulan Suro, ada perbuatan-perbuatan bid'ah, ada perbuatan syirik bahkan yang sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Baik mungkin kita saksikan ataupun tidak, di malam 1 Suro atau malam 1 Muharram, orang berbuat kebid'ahan, berbuat kesyirikan Bapak Ibu. Kemudian meyakini bulan Muharram ini bulan keramat, bulan apa Pak? Bulan buruk. Sehingga banyak dari manusia di bulan Muharram punya keyakinan ini bulan-bulan buruk ini. Akhirnya tidak ada yang berani nikah di bulan Suro. Ini berarti hati-hati Pak, hatinya masih kotor ini. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mengajarkan hal itu. Semua bulan itu sama Bapak Ibu. Tidak ada bulan-bulan sial Pak. Baik, Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum. Wa kadzalika, begitu juga yatazakka binisbati limuamalatil khalqi. Seorang harus membersihkan dirinya juga ketika bermuamalah dengan makhluk. Tadi bermuamalah dengan Allah, gimana caranya? Jangan syirik, jangan riya, jangan sum'ah. Dalam ibadah harus ikhlas.
dalam bermuamalah kepada Rasul apa? Harus mengikuti syariatnya Rasul, jangan berbuat kebid'ahan. Termasuk sekarang apa? Harus membersihkan hati, membersihkan dirinya ketika bermuamalah dengan makhluk, Bapak Ibu. Bagaimana muamalah kita kepada makhluk kemudian membersihkan hati kita? Bihaitsu yutahhiru qalbahu minal ghilli wal hiqdi ala ikhwanihil muslimin. Dalam muamalah kepada manusia, kita harus membersihkan hati minal ghil, dari kebencian. Wal hiqd, harus membersihkan diri, membersihkan hati kita dari apa? Dari hasad, Pak, iri, dengki. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara kaum muslimin. Bersihkan, Pak, ini penyakit hati. Kalau lihat saudaranya masih hasad, kemudian lihat saudaranya masih apa? Dengki. Lihat saudaranya masih iri, Bapak Ibu. Berarti apa? Berarti hatinya belum bersih, Pak. Berarti ini hati-hati sebelum menjadi sebab keberuntungan. Bisa-bisa dengan hasadnya, irinya, dia nggak jadi beruntung, Pak. Fatajiduhu daiman tahiral qalbi, maka setiap hari ia harus dapati hatinya itu bersih. Tuhibbu li ikhwanihi, dia mencintai saudara-saudaranya. La yardo, tidak ridho li ahadin, tidak ridho ketika melihat seorang pun terjatuh kepada keburukan. Lihat saudaranya jatuh, lihat saudaranya bangkrut, lihat saudaranya tertimpa musibah, jangan sampai kita seneng, Pak. Kalau lihat saudaranya jatuh, bangkrut, malah seneng, hati-hati, berarti hatinya belum bersih. Ini tanda orang belum beruntung, Pak. Kenapa? Karena yang beruntung adalah yang membersihkan hati. Qad aflaha man tazakka. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, satu ayat ini, Pak, kalau diamalkan, panjang, Pak, ini. Ya. Bersihkan dohirnya, bersihkan batinnya, muamalahnya kepada Allah, muamalahnya kepada Nabi, muamalahnya kepada manusia, semuanya harus bersih, Bapak Ibu. Jangan sampai ada penyakit. Satu ayat ini, kata para ulama, kalau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah banyak sekali, Pak, kebaikannya. Baik, qad aflaha man tazakka, sungguh sangat sungguh beruntung ya orang yang membersihkan dirinya. Baik, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian itu beriman. Ya. Hatinya jadikan beriman, Bapak Ibu. Karena kalau tidak beriman tidak akan masuk surga. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman, kata Nabi, hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai, Pak. Kalian tidak akan masuk surga, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maka satu dengan yang lain, Bapak Ibu, ya satu muslim dengan muslim yang lain harus saling mencintai. Itu tanda iman, Pak.
Kalau satu muslim dengan muslim yang lain saling benci, satu muslim dengan muslim yang lain saling mencela, menghina, hati-hati, ini bukan sifat seorang mukmin. Rasulullah melanjutkan, afala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu? Fa'idha fa'altumu, jika kalian mengerjakannya, tahabbtum bainakum, kalian akan saling mencintai. Ya, harus saling mencintai, Pak, biar hatinya itu bersih. Afshus salam bainakum, sebarkanlah salam ya di antara kalian, Pak. Ini hal yang bisa menebarkan dan menumbuhkan cinta satu muslim dengan muslim yang lain, biar hatinya itu bersih, nggak ada penyakit hati, Pak. Kenapa? Karena kalau satu muslim dengan muslim yang lain saling benci, penyakit. Baru lihat saja sudah iri, lihat saja sudah benci, lihat saja sudah hasad, akhirnya tidak tumbuh cinta. Kepada siapa mengucapkan salam? Kepada siapapun, Pak, dari kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak kamu kenal, Pak. Ini. Maka Bapak Ibu, kita mengucap salam itu bukan hanya kepada yang dikenal, Pak. Siapapun itu, kalau ia seorang muslim, dia seorang mukmin, maka ucapkanlah salam. Beli barang ke toko, ya sudah, kita sampai toko, ucapkan salam, assalamualaikum. Sudah selesai beli, pengen pergi, pengen meninggalkan toko, ucapkan salam, assalamualaikum. Baik kenal ataupun tidak. Ketemu di jalan simpangan orang, ini kok pakai pejis, orang Islam ini, maka ucapkanlah salam, assalamualaikum. Maka itu akan menumbuhkan cinta. Baik, ini ayat yang pertama, surat Al-A'la ayat ke-14. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri, yang mensucikan diri, Pak. Zahirnya termasuk batinnya. Ayat yang ke-15, monggo Bapak Ibu ditirukan. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Monggo. Halo, mana ini? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Monggo. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ini masih sifat orang beruntung, Pak. Sifat yang pertama apa? Dia mensucikan diri. Sifat orang yang beruntung yang selanjutnya apa itu? Wa dzakara asma rabbih. Ia menyebut-nyebut nama Rabbnya. Apa nyebut-nyebut nama Rabbnya? Dia berzikir, Bapak Ibu. Karena orang zikir itu nyebut, Pak, nama Rabbnya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara tanda dari tandanya orang-orang yang beruntung, dia banyak zikir, dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikaitkan dengan fikih, Pak, karena ayat ini termasuk ayat hukum, Bapak Ibu. Kenapa ayat ini disebutkan dalam kelompok ayat hukum? Ternyata wa dzakara asma rabbih fasalla ini terkait dengan takbir, Pak. Wa min dzalika takbir qabla sholatil Id. Ternyata ayat ini terkait dengan takbir
sebelum mengerjakan sholat id. Nah, apa Pak yang dilakukan sebelum sholat id? Diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Bahkan sejak malamnya, malam id Bapak Ibu, kita sudah diperintahkan untuk banyak-banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbiran Pak. Apalagi di bulan Dzulhijjah kemarin, tidak usah nunggu malam id, tetapi boleh sejak tanggal 1 Dzulhijjah untuk memperbanyak takbir Pak. Ternyata ayat ini terkait Pak dengan id. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Di antara tandanya orang yang beruntung, dia banyak nyebut-nyebut ya berzikir kepada Allah. Di antaranya takbir di malam id dan sebelum sholat id. Itu tanda keberuntungan Bapak Ibu. Maka Ustadz, apa yang dilakukan ketika kita di malam id atau sebelum id? Maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah takbir. Ya, maka Bapak Ibu malam takbiran ya gunakan takbiran Bapak Ibu. Tapi jangan salah dipahami, orang takbiran mesti Pak? Muter-muter kemana-mana. Orang takbiran mesti pakai truk pawe kemana-mana. Enggak. Bagaimana orang bertakbir? Dia bertakbir bisa di masjid, duduk khusyuk, memperbanyak takbir Pak. Atau orang mungkin memperbanyak takbir bagaimana? Di rumahnya. Dia kurangi HP-nya, dia kurangi nonton TV-nya, dia kurangi aktivitasnya, malamnya diperbanyak takbir. Ya. Maka bisa jadi orang nggak di masjid Pak, mana Bapak Fulan ini nggak di masjid malam takbiran, bisa jadi takbirannya di rumah sendiri, dia khusyuk sendirian Pak. Boleh. Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, maka wa dzakara asma rabbih, mengingat menyebut nama Rabbnya, takbiran. Fasalla, kemudian dia sholat. Dan yang dimaksud di sini juga kata para ulama, apa itu fasalla, fa'aqama sholah. Orang yang beruntung itu selain dia mensucikan hati, selain dia memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, fasalla, dia sholat. Masa orang beruntung nggak sholat Bapak Ibu? Ya. Maka ini diantara tanda orang yang beruntung harus sholat Pak. Maka kalau ada kita lihat orang yang tidak sholat, kita anggap ini orang beruntung ya. Enggak, sejatinya dia enggak beruntung Bapak Ibu. Karena Allah menyebutkan di antara sifatnya orang yang beruntung, dia sholat. Ini nasihat untuk kita, dan nasihat yang harus kita nasihatkan untuk anak cucu kita, untuk siapapun Pak. Ya, kalau pengen beruntung sholat. Sholat Pak. Termasuk di antara yang dimaksud dengan sholat, pertama sholat 5 waktu Pak. Ini yang wajib harus. Karena percuma kita mengerjakan sholat sunnah kalau sholat 5 waktu, sholat wajibnya ditinggal. Sholat sunnah itu akan diangkat, sholat sunnah itu akan bermanfaat kalau orang mengerjakan sholat wajib Pak. Maka pertanyaannya, saya tak sholat sunnah terus atau sholat 5 waktu tok, nggak pernah sholat sunnah, maka sholat 5 waktu Pak. Ya, sholat sunnahnya seandainya berat tidak dikerjakan nggak apa-apa, tapi yang wajib harus dikerjakan. Baik, maka mencakup Bapak Ibu fasalla, kemudian dia sholat,
maka sholat 5 waktu. Apalagi wa min dalika iqamatu sholatil id, begitu juga menegakkan sholat id. Karena ayat ini terkait Pak, setelah takbiran apa? Maka akan ada sholat id. Maka para ulama rahimahumullah ketika membahas tentang hukum sholat id, Bapak Ibu, ya, dalam madhab Hambali disebutkan hukum sholat id apa Pak? Wajib. Kalau sampai tidak sholat id bagaimana? Dosa. Apa dalilnya? Ini Pak diantara dalilnya. Kalau orang tidak mengerjakan sholat, yaitu sholat id, maka dia tidak termasuk orang yang beruntung. Nggak beruntung gimana? Masuk neraka berarti. Oh berarti sholat id hukumnya wajib. Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, ini beberapa di antara dari sifat-sifatnya orang beruntung Pak. Maka kita harus introspeksi Pak ini. Ya, kita harus introspeksi. Kita sudah punya sifat ini belum? Apa yang pertama? Membersihkan diri. Apa yang kedua? Memperbanyak zikir kepada Allah. Apa yang ketiga? Yaitu mengerjakan dan menegakkan sholat. Sholat sudah Ustaz, nah jaga. Ya. Apalagi ternyata zikirnya juga sudah banyak Ustaz, lah jaga terus Pak, istiqomah. Kemudian membersihkan diri, mensucikan diri. Ya kadang-kadang masih iri, kadang-kadang masih marah, kadang-kadang masih hasad. Lah ini Pak yang harus segera dihilangkan biar hatinya bersih. Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kalau dilanjutkan Mbak, ada sifat-sifat yang buruk yang seorang mukmin hati-hati jangan sampai terjatuh kepada sifat yang buruk ini. Ini sifatnya orang kafir Pak. Apa itu? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian, yaitu orang-orang kafir, ya lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Lihat orang kafir, mereka cari dunia sampai nggak ibadah Pak. Bahkan orang sibuk dengan bisnisnya, dia nggak mau ninggal bisnisnya, pengen bisnis saja, nggak ibadah, nggak sholat, bahkan tidak beriman Bapak Ibu. Bahkan orang kafir ditawari masuk Islam, nggak mau masuk Islam. Kenapa? Wah berat, nanti dadak sholat, nanti dadak zakat, nanti dadak puasa, nggak mau saya. Padahal itu syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir apa kata Allah? Tu'sirunal hayatad dunya. Mereka mendahulukan kehidupan dunia. Kalau mereka suruh milih dunia atau nanti akhirat, mereka pilih dunia Pak. Bahkan mereka tidak iman kepada akhirat, mereka ingkar, kafir Bapak Ibu. Maka kalau ada seorang mukmin, ada seorang muslim, dia lebih mendahulukan dunianya terus. Hati-hati Pak, ini jalannya orang kafir Pak. Lalu apa enggak boleh tahu Ustaz nyari dunia? Boleh enggak Pak? Boleh. Boleh Bapak Ibu nyari dunia, tapi jangan sampai melalaikan urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wail, celakalah. Ya, likulli humazatil lumazah. Ya celakalah orang-orang yang apa Pak? Terlalaikan. Iya.
dunia melalaikannya, Bapak Ibu. Ya, alladzi jama'a malau wa addadah. Bagaimana mereka terlalai? Mereka itu mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, wa addadah. Apa Pak wa addadah? Dan mereka suka menghitung-hitung. Maka para ulama menafsirkan, Pak, mereka itu celaka. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, mengumpulkan duit, Bapak Ibu. Wa'addadah, mereka itu suka ngitung-ngitung. Gimana Pak maksudnya? Mereka punya duit itu kur dihitung-hitung terus. Ya. Punya uang di mana? Di tabungan. Baru sebentar sehari dibuka dihitung lagi, kelong enggak ini. Kemudian punya emas, punya perhiasan, setiap hari cuma dibuka dihitung lagi, Pak. Khawatir ada yang hilang. Orang kayak gini hati-hati, Pak, diancam celaka, Pak, nanti. Kenapa? Karena dia nanti akan terfitnah dengan dunia. Itu dulu saat, sekarang bagaimana? Sekarang sama, dilit-dilit bentar-bentar buka rekening terus. ATM-nya dibuka, dihitung lagi. Hati-hati, Pak. Ternyata sifat yang seperti ini sifat gak bagus. Karena kalau setiap hari, setiap saat dilit-dilit, bentar-bentar dia buka harta, dia ngitung harta, seakan-akan pikirannya ini cuma mikirkan dunia. Sing dieling-eling gur dunia, Pak. Padahal apa? Kita diperintahkan apa? Banyak-banyak mengingat itu mengingat Allah. Kita itu diperintahkan apa? Bentar-bentar ingat kepada kematian. Ini malah ingat harta terus, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, hati-hati dengan sifatnya orang kafir ini. Mereka lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Padahal apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih mengekalkan, Pak. Lebih kekal, Pak. Ya, kita ngumpulkan harta, kita ngumpulkan uang, Bapak Ibu, itu hanya dunia sementara, Pak. Sedangkan akhirat khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Terus gimana Ustaz hartanya yang banyak? Manfaatkan, Bapak Ibu. Daripada harta itu ditumpuk, disimpan, tapi ternyata apa? Enggak membawa manfaat sama sekali. Disebutkan, Pak, ada seorang sahabat, ya namanya Khabbab ibnul Arat. Ya, Khabbab ini ketika sakit ditengok oleh para sahabatnya, oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ditengok Khabbab, dalam riwayat dia mengatakan apa? Tidak ada yang bermanfaat kecuali sesuatu yang diinfakkan, dinafkahkan, Pak. Sedangkan apa yang masih disimpan di dunia, termasuk apa? Yang disimpan di dalam tanah. Jadi Khabbab ini ceritanya dia orang kaya, Pak. Bahkan apa? Saking kayanya dia itu sampai rumahnya penuh dengan harta, bahkan tidak ada tempat untuk nyimpen harta lagi, Pak. Lemari ini wis kebak, berangkasnya kebak, nyimpen di mana lagi, Pak, biasanya? Lacinya kebak, ngisor kasur kebak, wah, kebak harta. Dia mengatakan tidak ada tempat menyimpan lagi kecuali dalam tanah. Pendem saja. Maka Khabbab ia menyampaikan apa? Setiap infak, setiap nafkah, setiap sedekah mesti akan diganti dengan yang lebih baik.
Adapun yang disimpan dalam tanah ini tidak digunakan untuk apapun Bapak Ibu, apa itu enggak manfaat Pak. Maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, gimana kalau kita punya harta banyak juga? Maka jangan hanya ditumpuk-tumpuk, jangan hanya disimpan Pak. Harus ada dari harta kita itu yang bermanfaat untuk fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gunakan infak, sedekah, bangun masjid, ya, menyantuni anak yatim, kemudian para janda, kemudian bantu jihad fisabilillah dan lain sebagainya Pak. Kenapa? Karena akhirat lebih kekal dan lebih baik daripada dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini 2 ayat Pak yang bisa kita bahas di kesempatan pada malam hari ini. Kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwasanya apa? Seorang bisa menjadi orang beruntung Pak. Dan yang dimaksud beruntung bukan hanya beruntung di dunia, tetapi yang dimaksud qad aflaha, sungguh beruntung, adalah beruntung di akhirat. Gimana beruntung di akhirat? Selamat dari neraka, kemudian masuk surga. Itu beruntung yang sebenarnya Pak. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah sukses, berhasil, dia beruntung Bapak Ibu. Ya, kalau dunia belum tentu loh Pak. Ada orang kaya malah masuk neraka. Ada nggak Pak? Ada. Kayak Qarun, kaya Pak. Ada orang punya kedudukan, punya kehormatan, tapi juga malah masuk neraka. Ada, seperti Firaun. Ya, maka kalau kayanya hanya di dunia belum tentu beruntung Bapak Ibu. Maka cari keberuntungan di akhirat. Dan di antara sifatnya mantazakka, dia adalah orang yang suka mensucikan diri, baik zahirnya ataupun batinnya. Sifat yang lain, ia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak zikir Pak, banyak-banyak ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sifat dari sifatnya orang beruntung, fasalla, dia menegakkan sholat. Kerjakan dulu sholatnya yang wajib, kemudian apa? Nanti susul kerjakan juga sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa poin yang lain? Jangan mengikuti jalannya orang kafir. Apa jalannya orang kafir? Mereka mendahulukan dunia, mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi mereka hanya sibuk memperbagus dunia, akhiratnya roboh Bapak Ibu. Mereka hanya menghiasi dunia, sedangkan akhiratnya rusak parah. Ini jalannya orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian terkait dengan apa? Fikih, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam ayat ini terkandung shadaqatul fitri, sedekah fitri, zakat fitri Pak. Karena zakat fitri itu membersihkan apa? Membersihkan diri. Kemudian dalam ayat ini juga terkandung at-takbir qabla sholatil id, yaitu bertakbir sebelum mengerjakan sholat id. Nah, jadi tazakka, membersihkan hati itu maksudnya dia bayar zakat, membersihkan badannya, membersihkan hartanya. Kemudian apa? Wa dzakara asma rabbih, memperbanyak zikir, maksudnya takbiran.
Fasholla, yang dimaksud sholat adalah sholat id. Nah, ini terkait dengan hukum fikihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dari materi ini ataupun materi yang lain, Pak. Baik, nggak ada. Insya Allah kita sambung kajian tafsir kita di kesempatan yang akan datang, insya Allah dengan pembahasan ayat yang lain. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kurangnya dari diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'ifata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa wulati umurina wa li jami'il muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin waqdi daina 'anil madinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.